untuk kegiatan Rois. Saya minta dipersilakan keluar sebentar biar gak terlalu. Saya kira itu, dan mari kita buka acara. Tahunnya diulang. Pembelajaran PAI sekolah di MGM PPAI. Kemudian 2020 sosialisasi guru Merdeka Belajar dan pelatihan kantas RPP Merdeka Belajar bagi guru PAI SD Jakarta Pusat. Oktober 2021 Merdeka Belajar di SMP, SMA, SMA di Bojonegoro. 2021 penulisan atap pada program magang kampus Merdeka. 2023 praktik baik pembelajaran PAI di sekolah Al-Islam 3. Nah, kemudian webinar. Beliau berfungsi di kelas kompetensi temu pendidik Nusantara. Kemudian di tahun yang sama ya, 2021 pembelajaran PAI dan penulisan praktik baik sekolah Kabupaten Sukabumi. Ini yang teman-teman yang dari Sukabumi tadi pasti mungkin pernah ikut kegiatan bersama Pak Firwan. Kemudian pengalaman lain, pendamping FGD dalam program inklusi sekolah Yayasan Salib Suci. Kemudian pada September 2021 narasumber Pop FM Radio sharing tentang KGBN. Kemudian dalam penyusunan draft bersama Puskurkuk Kemendikbud. Nah, teman-teman yang rajin buka PMM mungkin pernah ketemu nih sama Pak Mirwan, karena beliau adalah talent menurut beliau untuk PMM. Yang terakhir Oktober 2021 sampai 2023 panitia temu pendidik Nusantara daerah Jakarta. Karya tulisnya buku antologi praktik baik teknologi untuk masa depan hadir di pembelajaran masa kini. Itu tadi Bapak Ibu dari pembicara kita hari ini narasumber kita. Ini tentunya nggak main-main ya, bahwa beliau ini ngajar di sekolah Ikal, di mana tahu saya nih, nanti mungkin Pak Firman akan mengajar di luar begitu Bu, gitu ya. Kalau saya lihat tarik benang merahnya, ketika ini ya Ikal bapaknya dari sekolah Ikal gitu. Jadi kita nggak salah orang ini Bapak Ibu teman-teman semua, kita belajar bersama. Nanti Pak Firman akan share praktik baiknya bagaimana pembelajaran beliau. Terus nanti kita bisa mencatat, menyimak, kemudian kita bisa mengambil ide di akhir kegiatan kita, berefleksi ide apa ya yang nanti kita akan laksanakan di sekolah kita masing-masing. Pak Firman sudah siap ya? Ya, alhamdulillah. Bismillah. Terima kasih banyak Pak Firman. Kita pukul 13.42, kita sampai pukul 14.45.
boleh. Oke, baik. Silakan Pak Mirwan, sudah saya jadikan co-host. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua MGMP PAI SMA Bapak Heri Nugroho yang saya hormati dan muliakan Wakil Ketua Kiai Sulhan yang tadi membacakan doa untuk kita semua, kemudian Ibu Bunda Wama dan seluruh teman-teman perjuangan yang memegang atau pengampu pembelajaran yang di sekolah masing-masing. Pada kesempatan hari ini terima kasih banget udah diundang untuk bisa berbagi dengan kawan-kawan semua, dengan saya bilangnya mungkin kakak-kakak semua, kakak-kakak saya semua, bisa bersilaturahim di sini untuk berbagi dan semacam bahwa saya di sini belum tentu lebih dari Bapak Ibu sekalian, jadi mungkin ada hal-hal yang mungkin Ibu sekalian lebih paham gitu ya, lebih ini. Jadi hari ini saya cuma ingin berbagi apa yang saya lakukan di tempat saya mengajar di sekolah Cikal, dan mudah-mudahan saya selalu berharap mudah-mudahan ini bisa ngasih inspirasi atau manfaat buat guru-guru PAI. Narasumber 95 kali. Saya karena saya lewat Instagram juga misinya membawa PAI. Tulis ke AB. Sharing sambutan RT ditulis. Setahun lah 95 kali. Sambutan RT ditulis. Membawa PAI itu jadi pelajaran ya ibaratnya tuh kita nggak dikalahin sama mata pelajaran yang lain ya. Ya sambutan RT ditulis. Jadi, pelajaran yang selama ulang tahun anak itu kesan kepada anak-anak. Saya mohon izin untuk bisa share screen. Kalau apa itu? Apakah sudah muncul? Sudah. Baik. Bapak, perkenalkan saya Mirwan Abdul Aziz. Saya di Cikal sebagai program leader Islam Hadis. Ini bahasa kerennya aja, sebenarnya sama aja kayak Bapak Ibu guru agama, istilahnya guru agama Islam Cikal. Sempat udah beberapa kali, 5 kali mungkin ya, jadi mentor PWP Exhibition Sekolah Cikal. PWP Exhibition itu pameran karya mungkin ya, sama dengan P5 gitu. Kalau P5 mungkin pakai project based learning, kalau di Cikal bisa pakai project based learning atau inquiry cycle. Nah, saya juga penggerak dan pengurus komunitas guru belajar Nusantara Jakarta Timur, tergabung di pelatih guru belajar, kemudian ya sedikit-sedikit suka sharing konten di Instagram, berbagi tentang pembelajaran PAI. Nah, lihat ngintip-ngintip Instagramnya, bukan promosi ya. Bukan promosi, mau deket aja nggak apa-apa, nggak usah follow nggak apa-apa gitu ya, yang penting bisa ngambil manfaat dari situ. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya sharing tentang bagaimana saya mengajar atau proses pembelajaran PAI di sana seperti sekolah Cikal seperti apa, mungkin Bapak Ibu perlu ketahui bahwa sekolah Cikal itu bukan sekolah agama. Sekolah Cikal itu sekolah umum, hanya saja memang mayoritas murid-muridnya itu beragama Islam. Mungkin
di dalam satu kelas tuh antara yang beragama Islam dengan non Muslim itu mungkin non Muslimnya cuma ada 1 sampai 2 orang. Jadi nanti kalau ketika lagi ada pelajaran Muslim pergi ke ruangan Mikrofon khusus, ini ruangan ya sini Pak. agamanya gitu ya, Mikrofon ada ini loh. Kristen, Ketika mit ada bawa Katolik, zoom kan yang dur gini. sempat gini. dulu ada Hindu. Ini kamera. Jadi mayoritasnya sih masih Misalnya tetap ngomong di sini. Em, Ngomong ini loh. di Cikal itu kalau di pemerintah punya profil pelajar Pancasila, nah di Cikal punya yang namanya Gini, Pak. 5 bintang. Nah 5 bintang ini kurikulumnya Cikal Bapak Ibu. Jadi saya mau ngasih Dia mau sekitar gini, ono ya, tak golongan sini. nanti tahu kenapa kegiatan anak-anak di sekolah Cikal itu dalam Ini, Pak. pembelajaran apapun Iya. termasuk agama Enggak bolong enggak? mengacu juga aja ke sini. Gambar mic. Oh, headset. Jadi Di ini sekitar ada 5 bintang. Nah karena 5 bintang ini suatu yang jadi cita-cita sekolah Cikal, lulusan-lulusannya diharapkan punya 5 bintang ini. Namun kalau dilihat ini kan ini kayak sesuatu yang abstrak, sangat sulit diukur gitu ya. Nah untuk bisa kompetensi yang ada di 5 bintang, nah kita di breakdown jadi beberapa dimensi. Nah dimensi ini adalah disebut dimensi kompetensi. Nah jadi di breakdown lagi nih di dalam lingkaran itu kan ada yang 3, ada yang 2. Nah yang paling atas itu pelajar merdeka. Nah ini sebenarnya yang disebut merdeka belajar atau murid merdeka tuh murid merdeka belajar itu bagaimana? Ada 3 dimensi nih. Kalau kita mau jadi guru yang merdeka belajar, kita punya pertama komitmen terhadap apa? Terhadap tujuan. Kita setting tujuan kita punya tujuan kita sendiri, bukan karena disuruh orang lain. Kita ngeset apa dan mandiri dalam apa? Mandiri dalam cara untuk bisa mencapai tujuan tersebut. Yang terakhir membangun kebiasaan refleksi. Jadi setelah dilakukan eksekusi cara-cara yang dilakukan untuk bisa mencapai tujuan, di akhirnya membangun. Sehingga 3 hal ini jika digunakan terus-menerus gitu ya, berulang-ulang dengan tujuan yang lain, tujuan yang baru, ini yang akan membawa kita menjadi pembelajar sepanjang hayat. Nah ini, dimensi-dimensi ini yang kita nilai di murid ini ada atau enggak. Jadi pembelajaran apapun termasuk agama, ketika menyangkut tentang ini, kalau komitmen nanti kegiatannya sedang seperti apa, kalau dia mandiri akan seperti apa, kalau dia refleksi akan seperti apa kegiatannya. Jadi ada kegiatan-kegiatan pembelajaran yang semuanya balik lagi ke sini, kayak begitu, termasuk nanti pembelajaran agama. Ada beberapa dimensi yang di Islam. Salah satunya adalah cerdas, berprinsip. Berprinsip itu artinya dimanapun kita berada, kita menjalankan apa yang kita percayai, apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Muhammad. Kita orang gak mikir, orang rumahan ini. Ini Orang semuanya, rumahan. ini yang apa namanya yang kurikulum Cikal seperti ini. Nah kemudian, saya mulai masuk ke dalam ketika bikin rancangan atau rencana pembelajaran PAI untuk murid-murid saya yang saya akan ajarkan. Nah itu kalau sebelum membuat lesson plan, saya nyebutnya lesson plan itu bukan RPP. Saya nggak tahu kalau Bapak Ibu sekalian namanya apa gitu, RPP kah gitu ya, atau modul ajar sekarang namanya kah gitu. Nah jadi yang sebelum saya buat ini, saya akan ngecek, analisa atau diskusi bareng teman-teman tentang learning objective. Learning objective itu apa ya? Tujuan pembelajaran. Jadi saya harus ngediskusin ini sama teman-teman. Jadi guru agama di sekolah Cikal itu kira-kira ada agama Islam ya, ada 5 orang. Ada 5 orang Bapak Ibu. Jadi
karena sekolah Cikal itu misalnya satu level kelas 1, nanti kelas 1 itu ada 4 kelas. Nah dulu tuh jadwal kita paralel, misalnya masuknya di 9.20, berarti semua kelas di kelas 2 itu jam 9.20 itu belajar agama. Guru agama 4 orang masuk dalam waktu yang bersamaan. Nah dulu tuh jadi kita punya tim guru agama untuk mendiskusikan LO ini nih kemana nih arahnya. Nah, ya, itu kadang-kadang bisa sama bisa beda tergantung feedback yang kita alami di tahun ini, nanti di tahun berikutnya akan seperti apa. Jadi kita tuh kebiasaannya kalau udah diskusi kayak gini nih lumayan makan waktu, dan diskusinya nggak berhenti meskipun RPP-nya udah jadi, nanti pas pelaksanaannya habis ngajar kita juga diskusi, tadi gimana anak-anak ya, bisa nggak gitu, tercapai nggak tujuannya, tercapai, tapi ada anakku yang gini, kayaknya kamu nggak bisa deh gitu, gini nih, harus cari cara yang lain. Nah ketika cari cara yang lain, RPP yang udah kita buat Pesannya lu cocok berarti kalau mulai dengan orang defisit dikunjungi kembali, dibuka kembali, kemudian direvisi. Jadi yang harus dilakukan baru itu dicatat. Kurir saya enggak. Jadi kita tuh gitu satu tim ngediskusiin bareng-bareng ini maunya kemana dan disesuaikan dengan fasenya masing-masing. Kelas 1, kelas 2 nih kalau belajar tentang sholat akan seperti apa, belajar tentang rukun Islam, rukun iman akan seperti apa, dan belajar tentang Ramadan akan seperti apa gitu. Nanti kelas 3, kelas 4 begitu juga. Kalau di Cikal kebetulan menentukan tujuan pembelajaran itu kadang-kadang kita set sesuai dengan momennya gitu. Misalnya belajar di waktu Ramadan, nah kita udah sesuaikan nih akan di tanggal berapa, bulan berapa. Nah di tanggal itu, bulan itu kita akan taruh tujuan pembelajaran yang kaitannya dengan Ramadan. Di bulan haji misalnya, kita akan kaitan dengan haji kayak gitu. Jadi seperti itu biar Bapak Ibu tahu kalau di Cikal kebetulan ngembangin kurikulum sendiri meskipun kita awalnya dibimbing oleh Living Quran. Living Quran tuh kayak yayasan yang dipegang oleh Profesor Quraisy Shihab, orang tuanya dari Bu Ella, pimpinan kami. Jadi setiap tujuan pembelajaran tuh kita pikirin ini kemana ya arahnya ini, dan kita nyari ujung-ujungnya nyari esensi yang mau kita ajarin ke anak tuh esensinya yang mana ya gitu. Value itu apa, nilai apa yang mau kita angkat dari pembelajaran ini ke anak-anak, ini perlu ditentuin di awal. Jadi nanti arah pembelajaran itu nanti kesananya tuh kita mikirnya kesana gimana, bangun jalannya gimana, cara anak belajar nanti gimana biar bisa nyampe ke esensinya, bangun pemahamannya nanti itu yang kita pikirin. Nah kalau mentok Bapak Ibu, kalau kami mentok nih, waduh kayaknya diskusinya nih nggak ketemu-temu nih, apa sih jadi esensi, maka kita akan konsultasi ke Dewan Pakar yang ada di Living Quran itu. Jadi biasa kita minta ke atasan, tolong fasilitasi kami untuk bisa konsultasi dengan Dewan Pakar. Jadi nanti kayak semacam wakil kepala sekolah akan melihat proposal kami itu untuk bisa konsultasi, karena memang ini kan ada biayanya ya buat bayar Pak Dewan Pakarnya gitu. Jadi kalau kami mentok gitu ya, kami maksudnya kurang yakin terhadap apa yang mau kami ajarkan, kami konsultasi ke Dewan Pakar gitu. Yang pernah kami lakukan tuh ke Profesor Ali Nurdin, kemudian Profesor Darwis Hude pernah kami undang buat sharing ke kami tentang pembelajaran yang kaitannya dengan haji. Jadi gitu Bapak Ibu. Jadi kalau ini udah set, udah yakin nih, kita udah yakin, udah firm sama apa yang mau kita ajarin, esensi atau value apa yang mau kita ajarin.
yang kita sesuaikan dengan usia anak-anak. Nah baru di situ saya akan coba bangun perspektifnya. Ini nanti ini kaitannya dengan ini begini, ini begini. Hubungan tujuan pembelajaran yang ini nih nyambung nih sama tujuan pembelajaran yang ini. Saya akan selalu kayak gitu. Kemudian saya akan coba ketik, saya share ke tim. Gimana? Berat nggak buat anak kelas 3 kalau belajarnya kayak gini? Berat nggak buat anak kelas 5 kalau belajarnya kayak gini? Saya tingkat pakai sini. Nggak bisa, Rey. Mobil ini lagi menggunakan ini lagi. Iya. Terus kamu tuh nggak bisa, terus bagaimana tuh? Tanya Pak coba. modul ajarnya Kalau gitu. mau diaktifkan. Kalau di Cikal karena kita pakai lesson plan-nya desain, mikirin ujung. Dipakai orang lain. Nah itu jadi kita mikir ujungnya dulu. Di ujung nanti anak-anak didik kita bisa apa? Nunjukin apa? Jadi sama tim assessment-nya dulu yang dipikirin. Nah kebetulan kita itu harus melakukan sesuatu Bapak Ibu. Nggak cukup dia ngejawab soal, nggak cukup, dia maunya nggak cukup cuma paper and pencil, kertas dan pensil, maksudnya kayak nulis gambar itu nggak cukup itu. Waktu mereka harus tunjukin sesuatu. Nah kenapa kayak begini? Pakai paper yang tadi kita bilang kalau misalnya pakai Merdeka Belajar tadi di awal karena dimensi Merdeka Belajar adalah komitmen terhadap tujuan. Nah yang bisa nah ini P-condition ini bisa mengakomodir ini kalau di bahasa Inggris itu self-regulate learning. Jadi Merdeka Belajar itu bisa diakomodir lewat ini P-condition. Jadi kita mikir ujungnya dulu gitu. Sama kayak Bapak Ibu, kalau saya ajak nih ya, saya ajak nih, misalnya saya ngomong ke Ibu kami, tadi ya Bu Kami ke Jogja ya. Nah Bu Tami kalau dengar saya ngomong kayak gitu, pasti dia meremut tuh. Ngapain Pak? Untuk apa? Pasti nanya begitu. Iya Pak. Pasti nanya begitu. Ngapain Pak? Nah itu kan namanya nanya, ngapain itu nanya tujuan, ngapain kita ke Jogja. Nah kayak sama kita ngajar anak murid, ngajarin tentang misalnya sifat wajib bagi Rasul. Nah murid itu harus kita apa namanya, kita mesti cari tahu. Atau kita perlu cari tahu supaya nanti kita bisa ngobrol sama murid. Kira-kira buat apa sih murid belajar sifat wajib bagi Rasul? Pentingnya buat mereka itu apa? Manfaatnya buat mereka itu apa? Tujuannya nanti mereka harus ngapain itu belajar itu? Nah itu yang dipikirin di awal. Jadi tujuannya dulu. Sama kayak kita mau jalan-jalan gitu kan. Gitu. Hari Minggu yuk ngapain gitu. Jalan-jalan kemana? Pasti tanya dulu tujuannya. Kemana dulu nih gitu. Destinasinya dulu, tujuannya dulu yang ditanya. Jadi itu yang kita, ini unsur-unsur yang ada dalam lesson plan yang ada di sekolah kita. Backward design, mikirin dari ujungnya dulu. Jadi nanti kita mikirin ujungnya nanti anak-anak itu nunjukin apa atau bisa melakukan apa. Karena di Cikal tadi memakai kompetensi, salah satu tujuan yang dikejar adalah kompetensi, makanya begitu Bapak Ibu. Jadi di Cikal anak-anak harus nunjukin sesuatu, melakukan sesuatu, perform kayak gitu. Jadi sama tips mereka itu nggak pernah cukup tentang menulis aja, jawab soal aja. Kita nggak pakai yang kayak gitu. Nah, bukan berarti apa yang Bapak Ibu lakukan itu nggak baik, bukan. Ini saya cuma share tentang apa yang kami lakukan di sekolah. Jadi kami mikirin summative assessment-nya dulu. Nah, summative seperti apa? Nah, kita ada prosedurnya Bapak Ibu. Summative-nya itu harus menggunakan format namanya graph. Nah, graph ini pakai bahasa Inggris. Kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. TPS PAK. T tujuannya apa? P
P. Peran aktifnya apa? S. Situasinya apa? P. Pemirsa, sasaran targetnya, objeknya siapa? Kemudian A-nya, aksinya seperti apa? K-nya, kriteria. Nanti saya kasih contohnya. Nah itu kenapa TPPAK ini agar anak-anak murid tahu kenapa mereka melakukan summative assessment. Mereka tahu tujuannya apa. Jadi nanti murid-murid saya udah nggak nanya lagi soal Pak Mirwan, nilai aku berapa? Pak, nilai aku berapa sih? Udah nggak nanya itu lagi. Jadi digeser perspektif mereka untuk melihat tujuan aku melakukan ini apa. Misalnya saya kasih contoh di kelas 3 SD, kurikulum yang wajib tadinya jadi rasul. bisa berarti Tadi malam aku bisa sempat Summative malam semua. tentang hari ini tadi mengaplikasikan atau mempraktekkan ini tadi tidak 4 bisa. sifat wajib itu. Sebelum saya tugasin itu saya tanya, kalian perlu banget atau harus banget praktekin 4 sifat ini? Manfaatnya buat kalian apa? Nah itu kita bahas Bapak Ibu. Nggak bisa Pak, Mereka saya tahu nggak tuh, bisa. ada yang bilang muridnya kelas 3, ya kalau kita jujur nanti kita bisa dipercaya Saya sama pakai orang. tadi Pak, tidak bisa ini saya. Nanti kalau dipercaya sama orang, kita nanti orang mau nitipin apa-apa kita tuh dia kayaknya aman. Itu anak kelas 3 murid saya sudah bisa ngomong kayak gitu Bapak. Aku pakai HP bisa. Jadi apa namanya? Gini pula Sebelum tak pakai mereka tidak bisa melakukan Pak. summative assessment atau penilaian akhir semester ya, mereka harus tahu tujuannya dulu. Mau ngapain? Iya. Jadi lagi-lagi nanti tujuannya akhirnya dibikin bareng-bareng. Nah itu tadi Merdeka Belajar tadi. Tujuannya bisa bareng-bareng sama anak-anak. Kira-kira nanti kita tujuannya apa ya buat praktek ini? Tujuannya mau ngapain ya kita? Caranya gimana nanti kalian? Gini. Kayak gitu tuh. Jadi summative assessment itu dibikin di awal. Ujungnya nanti kalau ujungnya nanti mau ngapain, kita harus bikin jembatannya tuh. Bikin gimana caranya anak murid bisa nyampe ke ujungnya. Nah, itulah yang dimaksud formative assessment. Formative assessment ini adalah penilaian untuk melihat sejauh mana anak murid kita itu gapnya antara si tujuan tadi tuh yang disamatif itu. Mereka bisa nggak nanti tuh udah nyampe ke sana tuh mereka jauh atau deket gap jarak dari apa namanya dari tujuan yang udah diketahui bersama. Jadi nanti formative assessment itu bentuknya seperti apa? Bisa jawab soal, bisa menjelaskan, bisa lewat chat, atau bisa kayak Bapak Ibu mungkin pernah ngalamin kayak misalnya, ayo yang bisa jawab boleh pulang duluan gitu kan ya, kayak semacam password gitu ya, bisa pulang duluan. Nah itu sebenarnya bagian dari formative assessment. Intinya cuma pengen mengetahui sejauh mana pemahaman murid kita terhadap pembelajaran yang sudah dilakukan. Jadi kita tanya jawab murid kita juga sebagai formative assessment. Nah itu perlu dipikirin nanti anak-anak itu menunjukkan bukti apa. Nah ini kita perlu pikirin. Jadi dari summative kemudian formative. Nah setelah ini bagian yang paling penting learning experience-nya, pengalaman belajar anak-anaknya. Jadi kita mau ngasih kegiatan apa buat anak murid kita, gimana murid kita belajar, lewat kegiatan seperti apa murid kita bisa identifikasi, bisa mengetahui tentang nilai yang kita mau ajarin ke mereka, tentang pesan yang mau kita ajarin ke mereka. Kenapa saya ngelakuin ini Bapak Ibu? Ini saya gara-garanya merasa dapat inspirasi dari ketika saya bertanya kepada murid saya yang kelas 2 tentang puasa. Saya tanya ke mereka, ke murid-murid kelas 2,
Emangnya kalau puasa manfaatnya apa sih? Bisa Dengan nggak bisa itu, Pak? Bisa, iya. manfaatnya apa? Iya, puasa itu kan lapar tuh, nggak enak kan? Saya bilang gitu. Tapi apa manfaatnya? Nah, banyak banget saya yang menjawab mungkin karena Wah, Adit. jadi kelas satu. Mulai saya banyak-banyak menjawab bahwa iya supaya kita bisa ngerasain laparnya orang-orang yang Jadi jangan ganti mau ben orang Karena lain saya banyak biasanya jawab. itu nggak bisa pakai. di situ saya Saya baca dulu ya. ternyata buat anak susah ngomong kayak gini. Mereka udah ngerasain puasanya. Mereka udah belajar puasa di 12 lapar itu ya. Nah, artinya saya udah berpikir bahwa anak bisa melihat kehidupan atau sebuah dengan suatu pengalaman. Kayaknya nih, Ini kan satu dua, ini di sini. kalau kita ceramah Bapak Ibu, Tapi ya Pak, kalau kita nerangin lama gitu ya sejam, Berarti sama jadi gue jaringan ini. mungkin Iya, ada Jadi yang tidak nangkep. bisa ya Pak ya. Tapi nggak tahu kita bisa mengukur itu kuat atau tidak. Saya tunggu Tapi ya, Pak. kalau lewat pengalaman dari sebuah kegiatan, kemudian mereka belajar Ki, kepada Bu, mau udah. kayak mereka berpuasa. Katanya Pak Andros suruh di ruang tunggu. Suruh di ruang tunggu, di ruang tunggu. Itu kan dirasa banget sama anak-anak dan itu jadi pengalaman. Oh ternyata gini ya, kalau orang miskin lapar itu kayak akhirnya saya mulai dari beberapa tahun yang Itu lalu hanya dua dia sama bikin Bapak Adit. pembelajaran setelah saya Tapi satu tok belajar ini tambahi baru ini baru gentos niku piye, Mbak? Kok dari damel loh? kegiatan cek iso. anak-anak belajar nanti gimana ya cara Dulu ada saya lembar itu kan umum lah. anak-anak bisa tahu nilai ini ajaran saya ini ini kan gimana ya caranya. Nah kayak misalnya tadi saya bilang kelas 3 belajar sifat wajib bagi Rasul, sidik, amanah, taktik, fatonah. Itu ngajarin ke mereka gimana supaya ini bisa kuat di mereka gitu. Ngasih pengalaman apa ya? Saya ngasih pengalaman apa ke mereka? Akhirnya kepikiran tuh saya nyuruh mereka bawa kelereng di atas sendok. Kemudian saya suruh jalan ngelilingin kantin sama lobi sekolah Cikal selama 3 menit. Setelah 3 menit keliling, itu saya tanya, tadi tugasnya apa? Gitu saya tanya. Oh mereka bisa jawab. Siapa yang jatuh kelerengnya? Oh 7 tangan tuh. Siapa yang jatuhnya 2 kali? Siapa yang jatuhnya 3 kali? Gitu. Nah, kemudian siapa yang jatuhnya paling dikit? Nah, paling dikit. Nah, kemudian saya tanya, apa strateginya supaya kelerengnya nggak jatuh-jatuh mulu? Gitu. Nah itu akhirnya saya tanya lagi, coba deh kalian pikir lagi ke ini, gitu. Saya tanya gitu. Bagian amanahnya tuh bagian yang mana ya? Amanah kalian itu yang mana? Oh, anak-anak tahu, Bapak Ibu. Oh, kita yang disuruh itu ya, panggil saya Om Irwan. Iya Om, itu yang tadi kita disuruh bawa kelereng di atas sendok selama berapa menit gitu. Dan nggak boleh jatuh, katanya gitu. Ya, itu amanah kalian. padahal ibu sing ngake kan malah Terus bagian jujurnya yang mana? Dia pas Om Irwan nanya, katanya gitu. Pas Om Irwan nanya, kelerengnya berapa? Nah, dia anjir mau ke sana. oh, oke. Oke, Jadi pas jujur. teng dhuwur kan. Terus Terus bagian patonannya itu yang mana? Cerdas. Tadi Om, kita punya strategi apa supaya ini kelerengnya nggak jatuh dari sendok. Nah kemudian bagian tabliknya yang mana? Nah ini kebetulan yang tadi jatuhnya paling dikit saya suruh kasih saran ke teman-teman gimana caranya si sendok si kelereng itu nggak jatuh. Karena memberi saran itu adalah menyampaikan hal-hal yang baik, bagian dari menyampaikan hal-hal yang baik. Nah akhirnya mereka bisa tuh Bapak Ibu Hari hilang malah mau. identifikasi sifat wajib Rasul dari kegiatan tadi. Jadi kegiatan kemudian saya minta untuk tulis per orang.
Nah, untuk memastikan bahwa setiap anak paham dari kegiatan tadi. Jadi learning experience-nya tuh kayak begitu Bapak Ibu yang dipikirin. Berapa lama saya bisa menghadirkan masuk gitu? Wah, bisa 2 hari 3 hari Bapak Ibu, bisa seminggu nih mikirin ini. Kalau saya gitu ya, karena diskusi sama teman-teman untuk melihat kemampuan anak di fasenya itu. Nah, nanti kemudian kita pre-assessment itu semacam anak tuh udah tahu belum topik ini, cara mancingnya gimana. Jadi bukan saya nggak begini ya, kita tuh nggak begini. Ya anak-anak, hari ini kita akan belajar sifat-sifat wajib bagi Rasul. Nah, enggak. Kita pakainya pre-assessment. Sudah sejauh mana atau anak-anak aware nggak sama topik ini? Anak-anak tahu nggak tentang sifat wajib bagi Rasul ini? Nah, cara mancingnya gimana? Nah, itu yang perlu dipikirin langkah-langkahnya. Jadi, aduh kayaknya ribet banget sih ya Bapak Ibu. Ribet banget sih ini ya. Tapi ini proses yang kami jalani buat anak SD ya. Tapi kalau buat anak SMA ini kayaknya jadi kelihatan mudah banget sih sebenarnya, karena kemampuan berpikir anak-anak SMA pasti lebih advance, sudah lebih maju dibanding anak-anak SD ya. Gitu. Jadi ini yang apa namanya backward design yang kita pikirin buat gimana caranya anak-anak belajar. Salah satunya di pembelajaran PAI. Nah, ini saya kasih contoh. Ini yang tadi sama assessment-nya yang pakai TPS PAK. Ini kebetulan anak-anak murid saya di kelas 5 belajar tentang nama-nama Allah yang berhubungan dengan penciptaan. Jadi kami batasi di Al-Khaliq dan Al-Musawwir, ada lagi kalau nggak salah Al-Bari gitu ya. Jadi anak-anak tujuannya ini kita ngomong bareng-bareng sama anak-anak karena dari apa namanya, dari belajar tentang Allah yang Maha Pencipta itu, Al-Musawwir itu kan yang Maha Pemberi bentuk, ukuran, warna gitu ya. Jadi akhirnya mereka bilang bahwa Allah itu kreatif gitu. Nah, akhirnya mereka coba ingin meneladani, menunjukkan kreativitas gitu. Seperti yang ditunjukkan dari Asmaul Husna tadi. Nah, kalau orang yang kreatif itu apa ya dalam dunia kerja, dalam dunia nyatanya itu apa? Oh, mereka bilang content creator aja gitu, content creator. Oh, boleh. Tapi konteksnya apa nih jadi content creator? Nah, konteksnya ada di situasi. Nah, ini kita yang saya bilang nih rekayasa situasi kegiatan. Jadi saya bilang, oh oke, kalian sekarang role-nya, perannya jadi content creator. Kalian diminta untuk membuat perwarupa. Perwarupa itu terjemahan dari produk ya. Membuat produk kreatif sebagai sebuah pendekatan kreatif terhadap masalah atau isu yang sedang terjadi. Nah, kebetulan ini lagi belajar di masa-masa pandemi Bapak Ibu. Jadi mereka bikin produk yang kaitannya dengan pandemi ini. Nah, rata-rata mereka bikinnya kontennya tentang gimana caranya biar nggak tertular dari virus corona itu gitu. Apa yang harus dilakukan? Jadi produknya kayak dan kontennya itu kayak nggak ada hubungannya sama sekali sama yang udah dipelajarin kan ya. Tapi karena ini ngeliat kompetensi, ngomongnya tentang menunjukkan kreativitas dan kontennya dibebaskan karena pengen merespon apa yang terjadi di sekitar. Akhirnya tema kegiatan yang diambil, isu yang masih diambil adalah tentang si corona. Nah, kenapa sih mesti pakai gini sama motif assessment? Karena agar pembelajaran di kelas nggak cuma top di kelas Bapak Ibu, tapi juga berkaitan dengan dunia nyatanya anak-anak. Makanya sebisa mungkin kita selalu mengaitkan dengan hal-hal yang lagi terjadi nih. Kalau anak SMA mungkin lebih banyak exposure-nya terhadap masalah yang terjadi gitu ya. Mulai dari kalau sekarang ada corona, mungkin sekarang bau-bau politik gitu ya, bau-bau politik karena tahun depan mau ada pemilu gitu ya. Kemudian
apalagi isunya mungkin kalau di Jakarta mungkin nanti kalau di Januari Februari ini hujan, banjir, yang kayak gitu tuh hal-hal apapun. Sekarang Palestina, Gaza dengan Israel, nah yang kayak gitu tuh Bapak Ibu perlu kita kasih kontekstual, kita kaitkan dengan dunia nyatanya. Ini pernah saya lakukan dulu waktu belajar zakat, infak, sedekah di kelas 6. Pas banget lagi itu saya ngadain diskusi di anak-anak kelas 6 nih, namanya Socratic Seminar. Di dalam diskusi itu muncul pertanyaan dari anak, mana yang lebih baik, zakat, infak, sedekah ke orangnya langsung atau lewat lembaga? Nah, anak-anak murid saya nih nggak ada yang tahu lembaga zakat, infak, sedekah itu nggak ada yang tahu sama sekali. Gak ada yang tahu, sehingga dari situ saya pikir, wah ini anak-anak murid saya butuh nih. Akhirnya saya langsung kontak dompet, saya minta mereka jadi guest speaker, dan anak-anak akhirnya cukup tergerak ketika waktu itu bertepatan dengan gempa yang ada di Palu dan Donggala. Dulu kan gempa itu yang tanah bergerak ya, likuifaksi kalau nggak salah namanya. Yang banyak rumah-rumah tenggelam gitu, blooper. Nah itu saya kaitkan ke sana. Jadi zakat, infak, sedekah anak-anak tujuannya akhirnya berubah biar bisa mereka donasi ke Palu Donggala. Ini idenya anak-anak lewat karena tadi proses pembelajaran tadi, sehingga tujuan mereka melakukan summative assessment adalah ngapain? Karena kalau ngumpulin duit sendiri nggak cukup, mereka harus ngajak orang lain. Siapa yang paling bisa diajak? Adalah orang tuanya, gitu kan? Akhirnya adalah mereka harus nunjukin kayak semacam ajakan persuasif lewat presentasi. Mereka bikin poster atau slide presentasi gimana caranya orang tua itu mau donasi untuk Palu Donggala. Jadi memang kemampuan persuasifnya itu, komunikasinya itu yang kita nilai. Nah, jadi akhirnya uangnya terkumpul kira-kira hampir berapa nih? Ya, hampir 10 juta. Kemudian ya kita panggil dompet apa, kita donasikan pakai dompet apa. Kemudian setelah beberapa bulan kemudian itu uang, karena itu nggak cuma dari sekolah Cikal aja, dari beberapa institusi sekolah. Nah itu uang itu hasil di Palu itu udah jadi berupa kelas bangunan dari kayu. Nah inilah yang disebut kebermaknaan belajarnya anak-anak. Jadi mereka punya makna sendiri ketika melakukan assessment, melakukan penilaian. Motivasinya bukan karena nilai, tapi ada tujuan lain, ada makna lain yang mereka mau capai. Kayak gitu Bapak Ibu. Makanya saya bilang ngasih judul pembelajaran agama Islam yang bermakna. Apa? Saya pernah nih ditanya sama salah seorang guru, kayaknya Pak Mirwan udah ngajarin akhlak deh. Sami kayak gitu. Saya pernah judge kayak gitu ketika dalam sebuah webinar kayak gini. Saya tanya, akhlak itu yang seperti apa sih Bu ya? Saya bilang gitu, kalau ada anak tergerak melakukan sesuatu yang motivasinya adalah Al-Quran, saya bilang gitu, apakah itu bukan akhlak? Saya bilang gitu. Pembelajaran murid-murid jadi nggak mentok, nggak berhenti di cuma ngejawab soal, tapi mereka melakukan sesuatu yang nyata gitu, sebagai respon terhadap kejadian yang ada di sekitar mereka. Jadi apalagi kalau misalnya ini dituangin buat anak-anak SMA, mereka udah bikin gerakan tuh. Saya yakin banget tuh anak-anak SMA tuh lebih canggih lagi mungkin kalau kita nerapin ini di anak-anak SMA. Lebih canggih lagi mereka ide-idenya. Apalagi kalau misalnya tiap SMA punya anak rohis, dia rohis itu pasti ada pergerakannya tuh. Saya yakin banget tuh kalau ini diterapin ke anak-anak SMA. Jadi ini tujuan kenapa pakai TPS-PAK itu kayak begitu sih Bu, untuk mengaitkan apa yang anak-anak pelajari di kelas dengan dunia nyatanya, bahwa
bahwa di sana ada nggak orang kerjanya content creator. Dulu nggak ada nih pekerjaan content creator, sekarang Kan ada. ada titik tak koma tak garis miring Gitu. atau new. Saya pernah tuh juga bikin assessment anak-anak jadi apa ya, disebutnya konsultan syariah. Konsultan syariah. Jadi untuk menjawab permasalahan yang berkaitan dengan fikih gitu. Jadi ada murid-murid saya belajar tentang hadas dan najis gitu. Kemudian mereka role-nya sebagai konsultan syariah, bahwa saya ngasih tahu bahwa di luar sana tuh ada orang kerjaannya sebagai konsultan syariah, menjawab pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat tentang problem-problem, masalah-masalah yang berkaitan dengan agama Islam gitu. Nah, kayak begitu Bu, untuk kenapa pakai ini untuk mengaitkan dengan dunia nyatanya anak-anak. Jadi nggak cuma di kelas, karena kelas itu sebisa mungkin kayak miniatur kehidupan, bukan ya? Jadi kayak jembatan gitu. Mereka akan menghadapi sesuatu yang nyata nanti setelah mereka lulus di masa yang akan datang. Ya, kira-kira kita nggak nyiapin kita gitu, nyiapin merekanya nanti gimana? Apalagi gempuran media sosial, terus yang bikin kita khawatir sekarang tuh LGBT. Waduh, itu yang kayak gitu tuh sebagai guru agama tuh kita yang di kelas SMA apalagi ya, ini kita perlu mikirin nilai apa dari ajaran agama Islam yang perlu masuk di anak-anak SMA supaya kita bisa ngebentengin dari hal-hal yang kayak gitu. Nah mungkin itu bisa ngaruh ke kurikulum yang udah ada. Apakah kurikulum sekarang sudah bisa membentengi itu atau belum? Nah itu perlu kita review. Kalau di Cikal kebetulan setiap 2 tahun sekali kurikulum udah berjalan, itu ada reviewnya dan guru-guru dilibatkan. Jadi nanti feedbacknya apa gitu. Nanti kalau feedbacknya catat, nanti buat didiskusikan pas lagi review gitu. Kayak gitu sih Bapak Ibu. Jadi kita perlu melihat juga tuh nanti apakah kurikulum agama kita di SMA udah bisa ke sana nggak arahnya, perkembangan zaman sekarang gitu. Nah ini perlu jadi refleksi kita bersama ya Bapak Ibu, karena saya juga ngadepin itu gitu di Cikal gitu. Lagi bikin FGD juga untuk bisa mereview kurikulum yang ada di Cikal, kurikulum agamanya terutama. Ini TPS PAK. Nah, lakukan paling awal Bapak Ibu. Jadi sebelum saya ngajarin ke anak-anak, nah ini saya ngasih tahu ini. Kita mau belajar apa ya? Kemudian skill apa yang akan kalian gunakan nanti ketika proses pembelajaran agama Islam? Kenapa pakai skill-skill ini? Karena tujuannya kalian jadi communicator. Communicator tuh orang yang bisa menyampaikan, bisa berkomunikasi, menyampaikan pesannya. Entah mau itu secara verbal atau secara tulisan dengan media-media tertentu misalnya. Nah ini kalian perlu tahu ya. Kemudian kita bahas thinking skill itu pentingnya buat apa. Kemudian communication skill itu pentingnya itu buat apa. Nah ini jadinya dibahas sama anak-anak. Jadi berarti belajarnya materinya sebanyak mana? Gak banyak. Gak banyak. Dalam 3 bulan paling ada 3 atau 4 tujuan pembelajaran. Tapi bahasnya secara mendalam. Nah ini kayak ini nih. Ini bukan 1 semester. Ini buat 3 bulan. Jadi anak-anak memahami keesaan Allah melalui Asmaul Husna. Tadi itu belajar tentang Husna yang berkaitan dengan penciptaan. Kemudian memahami besaran Allah melalui ciptaannya di satu tema. Kemudian beralih kepada ciri-ciri fisik. Kok ngomong balik ya setelah penciptaan gitu ya. Nah, ini akhirnya yang tadi saya bilang, kita nih guru perlu menganalisa hubungannya apa nanti benang merahnya. Habis belajar ciptaan Allah, penciptaan kok kebalik gitu. Benang merahnya apa? Nah ini jembatan ini perlu dibangun buat ke anak-anak. Jadi saya lagi tuh ingin jembatannya adalah ciptaan Allah yang paling unik gitu ya. Ciptaan Allah yang paling unik dan
yang diberi kelebihan lebih adalah manusia. Nah, saya minta nyari anak-anak, apa kelebihan manusia dibanding ciptaan Allah yang lain? Nah, mereka bilang manusia punya akal. Disitulah manusia punya akal. Baru deh masuk tentang tahapan perkembangan manusia buat mancing sebagai pancingan agar mereka menjawab tentang si balik itu pada tahapan remaja. Kayak gitu tuh Bu. Bapak Ibu yang saya lakukan. Nah ini ngapain aja mereka, thinking skillnya sama communication skillnya kan dipakai pas lagi ngapain. Nah ini saya kasih tahu ke mereka nih di bagian do-nya. Nanti kan akan membaca dan menonton. Itu kan harus berpikir tuh, kan harus cari what-nya. Ada apa di situ? Siapa aja yang ada di situ? Kemudian apa yang terjadi? Kejadiannya bisa terjadi. Kenapa bisa terjadi kayak gitu? Gimana kejadiannya itu? Yang 5W1H itu pakai banget buat kegiatan yang kayak gitu. Kemudian diskusi kelompok kecil. Nah itu kepake tuh, thinking skillnya, communication skillnya tuh kepake. Observasi dan klasifikasi ciptaan Allah. Jadi anak-anak kan saya suruh nyuncatat 20 sampai 25 ciptaan Allah, kemudian mereka grouping, dibangun tuh grupnya. Akhirnya grupnya berdasarkan ide mereka. Waktu karena anak kelas 5 udah belajar itu kan sebelumnya, jadi ini dimainin aja tuh yang mereka udah kuasai. Kemudian membuat kesimpulan, lagi-lagi nih ngomongin tentang thinking skill, menjelaskan hubungan, kenapa sih kayak hubungan tuh contohnya kenapa orang Bali perlu banget menguasai ilmu tentang hadas dan najis gitu. Kenapa orang Bali perlu banget menguasai ilmu tentang hadas dan najis? Karena untuk melihat hubungannya. Kemudian sekolah cikal boys talk larang. and girls talk ini kalau di kelas 5 karena udah belajar takon ngomong puberty, udah ngomong tentang sekolahnya bagian artis apa organ betul. tubuh, maka perlu dipisah. Boys ngobrol dengan guru laki-laki, girls ngobrol dengan guru perempuan. Karena pasti pertanyaan yang muncul tuh beda-beda. Outputnya itu Kemudian wawancara orang tua, ini kebetulan anak harus bisa bikin pertanyaan sendiri yang open-ended. Yang pertanyaan terbuka, yang jawabannya lebih dari satu. Kemudian dia akan interview orang tuanya, bertanya tentang aku berusaha sekolah cikal lagi kok Pak. Bali. Nah, mereka belajar dari 6 orang juta tuanya. semester Pak. Kemudian nanti Uang pangkas 1 juta. aku balik. Wih. SD Pak. Nasihat apa yang bapak ayah atau ibu berikan buat anak gitu. Kuliah. Ada SMA. ceritanya antara ibu dan orang tua dengan anaknya tentang ketika pembelajaran ini. Jadi lagi dikaitkan lagi dengan kontekstual dengan yang ada di sekitar mereka. Jadi sumber belajar itu nggak cuma dari buku. Iku SMP ini lah dulunya nih, dulunya orang lain, Pak. termasuk orang tuanya. Nah ini persiapan awal sebelum learning experience, pengalaman belajar anak-anak. Nah mulai deh gitu ya ngajarin ngajarin anak-anak ngasih contoh. Jadi Ngasih contoh saya kasih gambar-gambar bulan, matahari ini apa hubungannya, saya tanya begitu. Jadi pertanyaan cuma satu, mahal, ini apa hubungannya antara satu benda dengan benda yang lain? Akhirnya keluar dicapai di ciptaan Allah. Bisa sih. Jadi ada semacam pancingan yang dibuat agar saya nggak ngomong gini ya anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang ciptaan Allah. Nah saya nggak begitu tuh. Nah saya pengen kata ciptaan Allah itu keluar dari murid sendiri. Nah itu akhirnya mikirin mancingnya tuh gimana ya, pakai kegiatan apa. Nah kayak gitu. Kalau anak SMA mungkin nggak sulit deh buat pancingan. Kalau anak SD tuh, karena kita mikirin ini anak nggak ya, tahu apa belum ya gitu. Karena proses kayak gini kami mengalami keberhasilan dan mengalami kegagalan juga. Yang keempat, anak SD itu nggak semuanya berhasil gitu. Ya kadang-kadang kalau misalnya gagal, coba lagi yang lain gitu, pakai cara yang lain.
Nah ini pasti buat Bapak Ibu terlalu ribet mungkin ya. Saya nggak tahu ya Bapak Ibu gimana ngedengar ini keunggulannya apa cara saya yang mempersiapkan dicapai, yang proses pembelajaran buat anak-anak skill murid yang kami dicapai ketika anak. belajar agama Islam, karena memang Yang ketiga, itu sasarannya tadi gimana metodenya caranya kan si bikin value kuat. ini, ajaran Islam ini bisa diidentifikasi sama anak murid. Jadi saya pernah nih Bu lagi tuh yang waktu sharing ini sama dengan kurikulum guru-guru agama di sebuah sekolah di daerah Jakarta Selatan. Dia bilang begini, kalau anak bangun pemahamannya sendiri, dia bilang gitu, nanti bisa-bisa jatuh ke dalam pemikiran yang sesat. Saya bilang, selama sumber atau bahan ajar itu masih dalam kendali kita, saya cukup yakin bahwa anak-anak murid saya nggak bakal jatuh ke dalam pemikiran yang sesat. Karena saya akan milih bacaan yang mereka akan baca, atau saya buat ulang. Contoh misalnya ada artikel di internet, kemudian buat saya ini terlalu sulit dipahami oleh anak, diksi-diksi, kata-kata yang ada di internet. Saya buat ulang dengan bahasa-bahasa, saya ketik gitu ya, dengan kata-kata yang bisa dipahami oleh anak SMA. Mungkin kalau anak SMA itu udah banyak yang perbendaharaan katanya gitu ya Bapak Ibu. Nah ini usaha saya supaya bisa anak-anak paham itu bisa sampai begitu Bapak Ibu. Jadi saya harus benar-benar selektif untuk memilih bersumber bacaan dari anak. Jadi kebetulan tinggal kita nggak pakai buku paket, nggak ada buku khusus yang harus dipakai sama murid. milih itu neng sore sumber-sumber yang TV berkaitan kan ono dengan kotak pembelajaran iku ono sebelah sesuai dengan tenetane kebutuhannya. lho Kadang-kadang tombol buder iku paket kanan kirine di bahkan video YouTube gitu ya, video YouTube, artikel, buku paket kadang-kadang belum bisa memenuhi kebutuhan kotake fotoke pembelajaran PAI di sekolah. kotake fotoke akhirnya dia perlu bikin sendiri gitu. Akhirnya kayak gitu karena melihat tadi ini seperti itu Bapak Ibu, kesannya memang kayak agak ribet, tapi ini kalau udah biasa dijalankan akan ngalir sendiri idenya, gimana caranya murid-murid iya tapi kita juga udah mikirin gimana caranya iku ra iso iki lho iku sementara iki kowe gentine nganggone mesine dalam proses pembelajaran Maswara TV dia yang bangun sendiri pemahaman karena tiap anak nah ini contoh ini salah satu hal iku foto kita foto ke mesine kalau mesine foto ke nyari di internet namanya ini satu grup ada Dante ada Safa, jadi dia bagi tugas kamu ini bagi tugas itu kan kayak kemampuan kolaborasi ya, kemampuan kerjasama gitu. Jadi ini genuine banget gitu, maksudnya idenya mereka gitu. Kalau dalam satu kelompok pasti nanti langsung ada ide buat bagi-bagi tugas. Nah itu tuh kemampuan kolaborasi kerjasama itu yang terus gitu kita latih di anak-anak gitu. Jadi ini ide buat bagi tugas sudah muncul di diri mereka sendiri gitu. Apalagi anak SMA ya. Jadi buat guru SD itu lumayan bangunkan itu akhirnya gimana caranya bisa biar ini ada di kegiatan. Iya, Nah ini terus. Nah setelah mereka tahu tentang Al-Khaliq Al-Musawwir, saya minta mereka bikin pertanyaan. Ini karena murid saya ada yang nggak fasih berbahasa Indonesia, jadi kalau kami tuh kalau diskusi ya pakai bahasa
pakai bahasa Inggris nulisnya oke boleh, karena kalau pakai bahasa Indonesia kadang-kadang mereka nggak keluar isinya karena udah terhambat dengan bahasa gitu, padahal belum tentu anak murid saya itu nggak bisa jawab gitu. Jadi dengan kendala bahasa, apakah saya wajib mengajarkan bahasa Indonesia? Oh iya, tapi Inggris nggak dirubah lagi ke dalam bahasa Inggris, diskusinya, tanya jawabnya kayak begitu Bapak Ibu. Jadi ini untuk bikin pertanyaan, ini untuk ngecek apa namanya, critical proses nyari tentang makna al-khaliq al-musawwir. Di situ mereka muncul pertanyaan. Akhirnya banyak tuh yang nanya-nanya kayak begini tuh, kenapa sih Allah nggak nyiptain manusia tuh ya immortal, nggak bisa mati maksudnya. Ini pertanyaan anak kelas 5 Bapak Ibu. Terus bagaimana caranya Allah tuh ngebentuk dikit-dikit kita nyiptain gitu. Kenapa Allah nyiptain orang jahat ya? Padahal kan kita berdosa. Nah ini pertanyaan-pertanyaan kayak gitu tuh Bu, yang muncul tuh. Dan itu harus dibahas bareng-bareng. Karena ini kan kayak inquiry-nya anak-anak, rasa ingin tahunya anak-anak. Jadi ada waktu satu sesi pertemuan cuma ngebahas pertanyaan ini. Makanya itu kenapa tujuan pembelajaran. Wah, gibangan Pak apa? Iya. Merasa kebanyakan Ibu. Karena proses-proses yang kayak gini. Ngergo Pak? Iya, tak bawa satu ya? Ya. Tuh. Tahap. Bisa ono kok. Ayo Pak. Aku dikatakan kono koncone aku jim dulu. Pertanyaan-pertanyaan yang kita perlu mikir tuh jawabnya. Dia harus sadar, wes. Apalagi Sadar dulu. Sadar kamu gitu. How do we know? Gimana caranya kita tahu bahwa neraka surga itu benar-benar ada? Itu kira-kira guru Karena nilai kan yang mereka lihat, oh matahari ada, oh pokoknya ada bukan ada. Mereka tanya, gimana caranya kita tahu kalau surga dan neraka itu ada? Gitu. Yang penting bisa. Tapi jawaban muridnya bilang, ya kamu harus mati dulu. Kamu harus mati dulu, meninggal dulu, tahu. Jadi kan jadi anak-anak diskusinya. Ini seperti ini pre-assessment-nya. Jadi mereka udah tahu al-khaliq al-musawwir itu apa. Apanya pengen tahu lagi, rasa penasaran ingin tahunya tentang lebih kemana gitu. Terima kasih Pak. Kemudian masuk ke apa namanya kegiatan. Nah ini anak-anak kebetulan kami lagi dapat sesi belajar di perpustakaan. Mereka saya suruh keluar identifikasi benda-benda mana yang buatan manusia, mana yang buatan Allah. Mikir tuh untuk bikin perbedaan mana yang buatan manusia, mana yang buatan Allah. Kemudian dari perbedaan itu hikmahnya apa sih gitu. Kalian bisa pesannya apa? Oh ternyata buatan manusia itu terbatas. Manusia itu harus butuh contoh. Manusia itu kayak gitu tuh hikmah dari setelah mereka apa namanya observasi mana yang ciptaan Allah, mana yang buatan manusia kayak gitu. Nah itu biasanya setiap kesimpulan itu ditulis Bapak Ibu supaya mereka nggak lupa. Jadi belajar mereka posisinya saya bebasin karena ini kegiatannya kegiatan grup, kegiatan kelompok, jadi ada yang tengkurap begitu Bu. Karena memang situasi di perpustakaan kami kayak begini, jadi memang boleh baca sambil ya kayak beginilah, bebas lah posisinya. Gimana mereka maunya aja.
tanya groupingnya gimana, ya saya bilang tergantung ide kalian. Nah sebelumnya tuh saya kasih latihan dulu pas kuat, akhirnya mereka orang. Nah kayak gitu tuh, saya bilang proses belajar yang ini nih kayak begitu, kayak pengalamannya gitu, saya bilang gitu. Oh oke, mereka paham. Akhirnya keluarlah klasifikasi mana yang makhluk hidup, mana yang Sebuah bersenang-senang kok bukan makhluk hidup gitu. Dari malah ciptaan bingungi Allah. orang iki kok. Presentasi suwene. Nah ini ada proses berpikirnya gitu. Sudah paham. Kemudian mereka saya suruh riset mandiri ciptaan manusia yang terinspirasi dari ciptaan Allah. Kemudian ditulis sesuai dengan ide kalian yang masing-masing, boleh di slide, boleh di Canva, boleh di manapun. Ini saya singkat-singkat aja ya Bapak Ibu, karena dikit lagi udah selesai. Secara ya, kemudian nanti di-share hasilnya. Ini salah satu hasil bikinan murid saya. Dari tiap kegiatan dia cari refleksinya. Dari tiap kegiatan dicari refleksinya, menemukan perbedaan ciptaan Allah dan buatan manusia. Nah itu nanti dia bilang Allah can make anything in less than minute, gitu ya. Maksudnya Allah ketika Allah menciptakan sesuatu, Allah tuh gak butuh waktu lama. Kalau manusia beda, butuh proses. Nah gitu. Jadi ini karena tadi ngeliat perbedaan ciptaan Allah dan buatan manusia tuh, dari situ tuh. Nah untuk cari mana-mana tadi gitu. Untuk keagungan Allah tuh caranya kayak gitu. Jadi mereka tahu, oh Allah tuh hebatnya tuh begini, oh Allah hebat. Jadi kayak ini salah satu murid saya pakai apa yang namanya mind map. Ini anak-anak buat kesimpulan dan mereka ide, boleh nggak nulisnya di Canva kesimpulan aku gitu. Oh boleh, saya bilang gitu. Jadi ini kalau saya buka muncul di layar Bapak Ibu nggak? Muncul Pak Mirwan. Muncul. Nah ini tulisan anak-anak saya nih. Allah is Maha Esa. Allah itu Maha Esa karena linknya doang yang muncul Pak Mirwan. oh linknya doang. Baik, saya stop sharing. Stop sharing yang berikutnya. Pak? Sudah Bapak. Oke, jadi setiap anak diminta buat kesimpulannya masing-masing, gitu ya. Saya contoh baca punya Safa yang paling atas. Allah itu Maha Esa karena hanya Allah yang karena hanya Allah kamu bisa tahu bahwa Allah itu nyata karena ciptaannya. Jadi kita bisa tahu bahwa Allah itu ada karena ciptaannya. Kemudian Allah itu sangat powerful, nggak ada yang sama seperti Allah. Allah bisa membuat apapun yang Allah mau dengan cukup bilang kun fayakun. Ini benar-benar bukan karena hasil dengar ceramah saya, tapi dari proses berpikir yang tadi, dari kegiatan-kegiatan yang tadi itu Bu. Hingga akhirnya Bapak Ibu, hingga akhirnya anak-anak murid saya bisa nulis kayak gitu. Jadi mereka nemuin maknanya sendiri, belajar tentang dua Asmaul Husna. Dan menurut saya nggak ada yang menyimpang nih. Menurut saya nggak ada yang menyimpang gitu ya, dari pemikiran-pemikiran sesat gitu. Sehingga dari situ, setelah setiap anak udah nulis kesimpulannya masing-masing, mereka saya suruh tolong gabungin dong kesimpulannya. Nah akhirnya ini jadinya ini. Mereka bilang Allah itu Maha Kuasa, Maha Besar, ya. Nothing that Allah create is useless. Semua ciptaan Allah tuh nggak ada yang nggak berguna semua. Allah itu Maha Esa, tadi itu digabungin ya. Karena ciptaannya, kita bisa lihat karena ciptaannya Allah tuh amazing, karena ciptaannya juga dia bisa bikin manusia, tapi manusianya beda-beda, bisa bikin planetnya beda-beda, bisa bikin hewan, tumbuhan, tapi semuanya bisa beda-beda. Allah menciptakan sesuatu tanpa inspirasi, dia nggak perlu nyontek, nggak butuh ngelihat dulu supaya dapat inspirasi, enggak gitu ya.
ya gitu tadi, Allah bisa menciptakan apapun cukup dengan bilang kun fayakun. Nah jadi ini kesimpulan yang benar-benar dihasilkan oleh murid saya setelah proses belajar tadi tuh, yang proses berpikir, ada diskusi, ada observasi, ada ada refleksi. Dari kegiatan ini kamu belajar apa, dari kegiatan ini kamu belajar apa, dari kegiatan ini kamu belajar apa, gitu. Jadi akhirnya ini makna yang terbangun, pemahaman yang terbangun di murid-murid saya ketika belajar Asmaul Husna yang berhubungan dengan penciptaan. Ini saya kembali ke slide tadi. Nah, Suwen bah. assessment-nya. Presentasi kok suwi-suwi dah. Baru linknya doang juga. Suwi-suwinya pol. Iya, ini baru linknya doang. Ini saya kasih contoh salah satu hasilnya. Saya beralih lagi ke slide berikutnya. Ya. Ini salah satu tadi yang murid saya namanya Safa. Nah, ini semua kegiatan yang udah dilakukan. Nah, ini dia tulis dalam Canva sebagai hasil proses berpikirnya. Ini kelas 5 SD ya Bapak Ibu. Kelas 5 SD. Ini the difference, perbedaan antara ciptaan Allah dengan buatan manusia. Ini tadi klasifikasi, kata dia ciptaan Allah itu bisa di grouping, bisa dikelompokkan menjadi beberapa gitu, kayak gitu. Ini adalah ciptaan buatan manusia terinspirasi dari ciptaan Allah. Lagi-lagi ini untuk membuktikan kebesaran Allah gitu ya. Lagi-lagi tujuannya untuk memahami kebesaran Allah, keagungan Allah tuh kayak gitu. Ada semacam fakta-fakta yang kita hadirkan ke anak-anak. Kemudian, nah ini saya sempat minta mereka riset, cari organ tubuh apapun, hewan, binatang, tumbuhan, dan cari fungsinya gimana dia bekerja. Nah, akhirnya dari sini untuk membuktikan Al-Musawwir itu bahwa ciptaan Allah tuh nggak ada yang percuma. Semuanya pasti bermanfaat, semuanya pasti berguna. Nah, dia nyari adalah fungsi dari buntut ikan hiu gitu ya. Macam-macam pilihan anak-anak tuh waktu itu. Nah, ini dia akhirnya bikin conclusion yang tadi kelompoknya buat. Nah, ini dari sisi pemahamannya Bapak Ibu. Jadi ada makna yang kebangun di anak-anak ketika belajar agama Islam, sehingga mereka benar-benar bisa memanai Asmaul Husna dan bisa memahami atau menyadari kebesaran Allah gitu. Nah, kalau di tahun ini summative-nya adalah mereka merefleksikan kebesaran Allah yang ada dalam diri mereka. Kan ada tuh ya hadis yang bilang, kalau kamu tahu diri kamu, pasti kamu tahu rohmu gitu. Kamu tahu Tuhan kamu. Kalau kamu mengenal diri kamu sendiri, kamu akan mengenal Tuhanmu gitu. Nah, jadi anak-anak saya ajak untuk merefleksikan kebesaran Allah. Mereka tuh bingung tuh Bapak Ibu kelas 5 SD tuh, kebesaran Allah tuh apa sih maksudnya? Oh gitu, kehebatan gitu. Saya bilang kehebatan. Hebatnya Allah tuh gimana tuh, yang ada dalam tubuh kalian tuh kayak gimana? Nah, akhirnya mereka mulai milih-milih tuh, ada yang milih cara kerja jantung, cara kerja otak, mata, gitu ya, hati, gitu kan. Dan akhirnya kemudian mereka refleksikan dengan Allah, bahwa yang paling banyak keluar adalah kalimatnya begini, bahwa ciptaan Allah ini berfungsi untuk manusia, untuk kebaikan kita, dan kreasi Allah ini manfaatnya tuh tiada batas. Nah, itu yang mereka bilang. Itu yang kalimat tiada batas itu kan kayak ungkapan untuk memahami kebesaran Allah gitu ya, kekuasaan Allah gitu. Jadi ada semacam value tuh Bu
Bapak Ibu yang nilai yang diangkat yang secara nggak langsung itu terlihat di anak-anak. Apa ya, kayak memahami bahwa kita tuh apa sih gitu kan, kita mah kecil gitu. Dan anak-anak bisa tahu kehebatan Allah, anak menyadari tentang kehebatan Allah itu ada, nggak cuma di semesta ini tapi ada di dalam dirinya. Nanti di akhirnya, apakah suaranya hilang? oh, apakah dengar jelas suara saya? Ada. Oh, Ada. Jelas. Terakhir nih Bapak Ibu, setelah summative assessment, nggak berhenti di situ, mereka refleksi. Nah ini refleksinya anak-anak. Tadi si Safa lagi. Mohon maaf Pak Firman, suaranya hilang ya? Ada Bu, ada. Di tempat kami terlihat dengar sangat jelas Bu. Jelas tapi agak jauh. Oh gitu, baik. Yap, ini refleksi anak murid saya. Jadi setelah, ibaratnya gini, setelah penilaian akhir semester tuh masih nggak berhenti di situ, tapi ada refleksi gitu ya. Jadi kayak mereka dari semua kegiatan yang dilalui, mana yang paling berkesan buat mereka, mana yang bermakna buat mereka. Nah itu kayak gitu. Jadi ada refleksi. Tadi ini refleksi karena untuk membentuk murid yang merdeka belajar ya. Mereka udah nentuin tujuan, mereka udah mandiri dalam cara. Nah kemudian kita bangun kebiasaan refleksi. Karena kalau yang terbiasa refleksi pasti akan susah nih ngerjain ini Bu. Ngerjain refleksi itu akan susah gitu. Kalau nggak biasa refleksi. Ya kayak kita nih muhasabah gitu ya. Muhasabah hari ini udah jadi guru yang baik atau belum. Hari ini ngelakuin dosa apa ya sama murid. kayak gitu Bapak Ibu. Jadi sampai di sini nih Bu Mudawama sharing saya tentang proses pembelajaran agama Islam yang ada di sekolah Cikal. Mudah-mudahan ini nggak bawa jadi malah kok kayaknya ribet banget ya gitu ya, tapi mudah-mudahan dari sekian banyak yang di-share tadi ada semacam inspirasi atau ide yang bisa ditangkap oleh teman-teman, oleh kawan-kawan guru PAI. Maksudnya wajar kalau satu sesi ini masih ada yang perlu ditanya lebih lanjut lagi, itu nggak apa-apa. Sama kayak murid juga, pasti ada yang karena tiap orang pasti cara mengolah informasinya beda-beda, kecepatannya beda-beda. Jadi itu gitu ya Bapak Ibu. Jadi intinya menghadirkan pembelajaran yang bermakna itu adalah satu, anak bisa memahami makna kenapa dia belajar dan bukan dia bangun sendiri maknanya itu, kemudian belajarnya itu untuk apa, kemudian prosesnya nggak cuma mentok di kelas tapi dikaitkan dengan dunia luar, dunia nyatanya mereka gitu ya, rumah, tangga, masyarakat yang ada di sekitar mereka. Kayak gitu sih Bapak Ibu. Tadi yang summative assessment-nya kenapa sebetulnya dulu, karena ya itu agar mereka tahu tujuannya. Dan menurut pakar pendidikan di luar negeri, ketika anak sudah jelas belajarnya mau apa, biasanya engagement-nya, keaktifan belajar anak itu biasanya sih katanya meningkat, atau mereka aktif lah untuk belajar, nyari tahu dan sebagainya. Seperti itu Bapak Ibu sekalian, ini adik Mirwan sharing kepada kakak-kakak semua. Bu Mudawama silakan. Terima kasih Pak Mirwan. Saya melanjutkan tadi moderatornya Bu Mudawama, saya Bu Mutmainah, satu tim bagian perencanaan pembelajaran di MGMP PAI SMA, guru PAI di MGMP PAI SMA Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih atas ilmunya dan luar biasa, hebat sekali, aplikatif
PAI dalam pembelajaran yang bermakna. Saya menyimak dari awal sampai akhir tadi keluar sebentar. Ini kebetulan ada yang bekerja di sekitar rumah jadi membuatkan minum, tapi dari awal sampai akhir saya mengikuti, luar biasa. Dan mohon nanti apa yang tadi di share, apa yang tadi disampaikan oleh teman-teman dan Bapak Ibu guru semua, nanti untuk bisa kita paling tidak menjadi inspirasi dan contoh dalam pembelajaran yang bermakna. Luar biasa Bapak. Itu terjadi, itu diberikan atau pembelajaran di kelas untuk tingkat SD. Apabila kita terapkan di tingkat SMA, khususnya kita sebagai guru SMA PAI di Jawa Tengah, luar biasa kalau kita terapkan dalam pembelajaran yang bermakna di kelas. Otomatis yang namanya anak SMA itu, apalagi maaf, saya di SMA 1 Purworejo, notabene sebagai SMA favorit di Kabupaten Purworejo, begitu juga teman-teman yang lainnya yang ada di forum ini. Saya yakin ini guru-guru yang hebat ini dari berbagai SMA di Jawa Tengah, apalagi Bu Mudawama juga sebagai guru PAI di SMA 1 Magelang yang notabene adalah sekolah favorit di kabupaten tersebut. Ini Bapak Ibu guru semua di sekolah favorit, ini luar biasa. Dan terima kasih Pak Mirwan tadi yang dapat saya tangkap di akhir pembicaraan tadi, di akhir penyampaian tadi, bagaimana membuat peserta didik memahami betul akan kebermaknaan pembelajaran bagi kehidupannya. Kalau kita sebagai guru, ketika kita melaksanakan pembelajaran, pada awalnya itu kita bertanya dulu, kira-kira materi yang akan kalian pelajari bermakna atau kebermanfaatannya apa coba? Itu paling tidak mereka sudah punya gambaran awal kebermaknaan dalam hidup. Jadi PAI tidak hanya melulu konsep kemudian disampaikan kepada peserta didik, tetapi tidak hanya knowledge, tapi justru yang lebih penting adalah penanaman nilai-nilai PAI dalam kehidupan sehari-hari yang aplikatif. Tadi sudah disampaikan banyak materinya dan tadi juga disampaikan kreativitas peserta didik agar pembelajaran atau modul bahasanya materi modul itu tersampaikan dalam pada diri anak didik, tetapi dengan strategi kebebasan ya. Ada pada pelaksanaan pembelajaran itu Pak Mirwan memberikan keleluasaan pembelajaran, keleluasaan posisi pembelajaran, bahkan ada anak yang bahasa Jawanya itu selonjor nggak apa-apa, yang penting mereka happy, enjoy dalam pembelajaran BAI. Itu kiranya Bapak Ibu saya melanjutkan dan men-stressing tadi yang disampaikan oleh Pak Mirwan. Monggo Bapak Ibu kita beri 2 sesi pertanyaan. Sesi pertama akan disampaikan oleh 2 orang, kemudian sesi yang kedua nanti kalau sudah dijawab pada sesi pertama kita lanjutkan sesi kedua. Kiranya Bapak Ibu sudah menyiapkan pertanyaan dan kita santai saja ya Pak Mirwan ya. Yes, ini ada ada pertanyaan di chat. Iya, Pak Ulin ini. Ini apakah yang ditulis di sini nih Pak Ulin? Ini yang angkat tangan Pak Ulin, ya. Ya. Oh, silakan Bapak. Ya, monggo Pak Ulin. Kita beri kesempatan pertama kepada Pak Ulin. Ini guru hebat ini di Kudus. Ya. Silakan Bapak. Monggo Pak Ulin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Dan yang pertama, saya mengapresiasi sekali dan sangat luar biasa apa yang disampaikan oleh Bapak Mirwan Abdul Aziz. Sangat luar biasa ilmunya. Memang betul ada kata-kata yang terkenal ya. At-thariqatu ahammu minal maddah. Metode itu lebih penting daripada materi ya. Kadang orang itu kalau pandai ya, ilmunya banyak, tapi kalau metodenya tidak bisa menyampaikan kan juga tidak bisa
sampai kepada anak. Yang pertama ini ingin saya tanyakan, bagaimana ketika kita mengajarkan ya ini yang pada anak ya, mungkin untuk SD bisa SMP atau SMA, masing-masing aspek. Jadi dalam agama Islam itu kan ada banyak aspek ya, ada aspek akidah, fikih, akhlak, tarikh, Al-Quran ya. Ini apakah ada klasifikasi itu metode yang berbeda atau tidak gitu ya. Mohon misalnya penjelasannya di SD atau sekolah cikal yang Bapak Mirwan sampaikan. Yang kedua, ini langsung saja. Yang kedua itu mengenai sekolah cikal itu saya dengar itu mahal sekali Pak katanya. Apakah betul itu ya? Ini saya mau tanya klarifikasi aja. Itu ada yang mengatakan itu sekolahnya para artis Pak, anaknya artis itu. Nah, oleh karena itu yang saya tanyakan itu apa yang dijanjikan sebenarnya itu oleh sekolah cikal ini. Kok sampai mampu untuk kalau memang betul ya menarik pasar oleh anak-anak artis atau sekelas itu, bisa apa yang dijanjikan, output apa gitu sebenarnya secara umum, mungkin tidak hanya agama gitu. Begitu. Itu aja, terima kasih Pak atas ilmunya dan luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ulin. Ya, terima kasih Pak Ulin. Kita beri kesempatan satu lagi untuk sesi pertama. Monggo Bapak Ibu. Ya. Nanti kalau sudah 2 pertanyaan, saya berikan waktu kepada Pak Mirwan J. Monggo Bapak Ibu. Ya. Bu Nela Hidayah, monggo Bu. Bu Nela Hidayah, monggo. Terima kasih Bu Mutmainah, mohon maaf. Ini pertanyaan dari Bu Nela Hidayah, Bapak. Kamera sudah terdengar? Sudah terdengar? Open mic. Ya, sudah terdengar Bu Mutmainah? Ya, apakah sudah terdengar suara saya? Mohon izin. Halo Bu Nela, silakan Iya, ibunya. Sudah terdengar belum ya suara saya, Bu? Sudah. Oh ya, ya terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi mungkin pertanyaannya sederhana saja. Jadi mungkin tadi sudah diuraikan oleh Pak Mirwan ya. Badiatun Nihaya atau Bu Nela Hidayah ya? Saya Bu Nela Hidayah, Bu. Sudah terdengar ya Bu suaranya ya Bu? Ya. Saya ulang kembali. Iya Bu. Iya Bu. Saya sudah menyampaikan. Tidak Yang terlalu jelas suaranya. Yang tunjuk jari itu Bu Nela Hidayah. Monggo Bu Nela. Iya Bu, saya. Suaranya tidak masuk ya? Sementara masuk. itu pertanyaan dari Pak Ulin. Saya ulang kembali ya. Pertanyaannya saya ulang. Jadi pertanyaannya adalah dalam Itu saja Pak Mirwan. Pertanyaan dari Pak Ulin Nuha dulu untuk untuk dijawab dulu, nanti kita lanjutkan yang kedua. Tadi Bu Nela itu unjuk tangan, unjuk jari, tapi ini tidak. saya suaranya jelas Bu, dan sudah menyampaikan pertanyaan tadi. Oh, sudah mau menyampaikan. Saya nggak masuk Pak, mohon maaf. Tidak masuk, mohon maaf. Baik, coba saya ulang lagi. Apakah sudah terdengar? Oh ya, baik. Saya chat saja ya. Atau pakai chat monggo? Atau melalui chat? Ya. Ini saya ngejawab dulu dari pertanyaan Pak Ulin Nuha, Bapak. Iya. Di sekolah cikal, kalau di kurikulum Merdeka itu kan ada elemen ya. Di kurikulum Merdeka itu di modul ajar tuh PAI itu ada elemen. Nah kalau di cikal namanya strand. Samalah bahasanya, elemen. Strandnya apa aja? Ada akidah, ada fikih, ada sejarah, dan satu lagi kita sebut dengan mukjizat Al-Quran. Nah ini karena setiap strand itu, setiap elemen itu ada
ada tujuan pembelajarannya masing-masing. Karena kita punya keleluasaan untuk mengembangkan kurikulum agama. Jadi guru nih seperti saya terlibat dalam penentuan tujuan pembelajaran yang akan dipelajari oleh anak-anak. Makanya kita sebut dengan satu unit. Satu unit itu akan dipelajari oleh anak selama 3 bulan, Pak. Nah, satu unit itu yang saya bilang, satu unit akan ada 3, 4, atau 5 tujuan pembelajaran. Jadi kita nggak bakalan banyak tuh, Pak. Dan semuanya itu berkaitan. Ada benang merahnya. Kita udah nggak di digital itu udah nggak mau lagi kalau satu tujuan pembelajaran nggak ada kaitannya dengan tujuan pembelajaran yang lain. Karena kita yang mau kita bangun salah satunya adalah bangun pemahaman, kedua bangun kompetensi, gitu ya. Nah, sehingga ini butuh banget tujuan pembelajaran yang satu sama lain saling berkaitan. Kenapa? Nah, nanti di ujungnya summative-nya bisa diintegrasikan jadi satu untuk menilai semua tujuan pembelajaran. Itu satu. Yang kedua, kalau semuanya berkaitan, saya bisa ajak anak-anak untuk menghadirkan pemahaman dasar atau saya nyebutnya conceptual understanding. Saya nyebutnya conceptual understanding. Jadi kayak tadi pelajaran Asmaul Husna, akhirnya saya minta anak-anak untuk cari keywordnya, nemuin kata kunci. Nanti kata kuncinya itu digabung, dikombin jadi sebuah kalimat. Nah, akhirnya yang keluar dari anak-anak kalimatnya adalah setelah belajar Asmaul Husna tadi, memahami kekuasaan Allah melalui Asmaul Husna, memahami kebesaran Allah melalui ciptaannya. Jadi pemahaman yang dihasilkan adalah setelah mereka nemuin kata kunci, kemudian dikombinasikan tuh keyword-keywordnya itu ciptaan Allah, ya. Ciptaan Allah beserta. Nah, ciptaan Allah beserta. Oh, sing diulang suge-suge. Fungsinya, tapi anak-anak hasil refleksi anak ketika diulang apa? Bahasa Inggris apa, Adik, Pak? Kebesaran Allah. Ya, apa bahasa Inggris? Dan kekuasaan Allah. Aku mau ya pemahaman konseptual yang suge-suge. saya ajak anak-anak untuk bisa ke sana. Jadi anak nulisnya perlu banget nyimpulno pembelajaran yang satu sama lain saling berkaitan. Untuk membangun pemahaman anak supaya bisa menilai conceptual understanding tadi, pemahaman dasar tadi. Sehingga conceptual understanding, kalau saya ngomong kayak begini, Pak Ulid bisa nerima, Bu Nela bisa nerima, Bu Mut bisa nerima, gitu. Kayak gitu conceptual understandingnya. Jadi pemahaman itu atau kita bunyi kayak semacam sifatnya universal kali ya. Itu yang mau sebenarnya itu yang mau digali anak tuh sampai kesananya tuh. Nah, itu butuh banget tujuan pembelajaran yang satu sama lain saling berkaitan, sehingga ada dalam 1 tahun itu kita akan melihat yang dari akidah udah ke cover belum, yang dari fikih udah ke cover belum, gitu. Fikih contohnya nih Bapak, anak-anak belajar tentang syarat-syarat dan rukun puasa. Mereka nggak cuma ngapalin syarat dan rukun puasa, tapi saya akan nanya, kenapa dalam ibadah kita kayak puasa dan sholat itu ada syarat dan rukun? Kenapa ibadah kita punya kayak gitu? Terus ngomong tentang mereka harus belajar tentang mandi janabah. Nanti mereka lagi bangun lagi belajar lagi tentang sholat jamak qasar. Nanti saya akan tanya lagi, kenapa dalam ibadah kita itu harus ada tata caranya? Kenapa itu jadi penting banget? Karena ini kan kalau anak murid kita kan, kalau anak SD nih Pak, sholat aja kan masih suka bercanda. Suka bercanda. Kalau wudu kadang-kadang masih suka ya cepet-cepet. Maksudnya itu. Jadi harusnya sudah cukup, tapi terus nawain dulu. Dari mana nih ya untuk bisa anak-anak paham tentang ibadah kita gitu. Kenapa ngebersihin ngerekam gitu ya, apa berat, mogolazom, host gitu. ngerekam kan itu ada, Zoom kan gampang Pak. Nah, tapi kan Zoom itu kan orang Pak. Itu yang akhirnya ada aplikasi itu yang perlu kita lihat juga, nggak cuma ngajarin mereka hafal itu aja gitu.
Tapi mereka harus tahu kenapa ibadah kita harus ada tata caranya, kenapa sholat jamaah ada tata caranya, kenapa wudhu ada tata caranya. Nggak boleh di skip atau dilengkap gitu ya. Kenapa harus diurutan? Nah itu ujung-ujungnya nanti adalah untuk bisa memberikan manfaat baik kepada diri sendiri maupun kepada yang lain. Itu salah satu kesimpulan yang dihasilkan oleh murid-murid saya ketika belajar. Kita diskusi tentang kenapa dalam ibadah kita tuh ada tata caranya. Jadi kita selama 1 tahun akan kita lihat apakah akidah sudah di cover, kemudian elemen fikihnya udah di cover atau belum, di bagian yang mana, di semester berapa, kemudian sejarahnya udah di cover atau belum, kemudian tentang mukjizat Al-Quran. Nah tentang Al-Quran ini pun saya punya perhatian khusus tuh. Pemahaman dasar yang saya bawa adalah Al-Quran sebagai petunjuk. Itu yang saya advokat gitu ya, lagi aku tok dia ini saya selalu ulang-ulang dari kelas 1 sampai kelas 6 agar mereka sadar banget bahwa kalau mau ada apa-apa lihatnya ke Al-Quran. Jadi pembiasaan itu kami sepakat guru agama tuh, pokoknya kalau ngomongin tentang Al-Quran nanti ujung-ujungnya gini, ada pertanyaan, kamu tahu ini dari mana gitu. Dari Allah kan? Iya, kamu tahu ini dari Allah tuh dari mananya? Dari Al-Quran, dari surat apa, ayat berapa, kayak gitu. Jadi belajar tentang Asmaul Husna itu ada ayatnya misalnya. Itu nama Al-Khaliq Al-Musawwir, siapa yang ngasih nama gitu? Allah sendiri. Dari mana kamu tahu gitu. Jadi akhirnya semua yang pembelajaran yang bersifat tentang Al-Quran, contoh misalnya makan makanan yang halal dan haram, dari mana kamu tahu gitu. Jadi Al-Quran fungsinya apa buat kamu? Oh, sebagai petunjuk. Nanti di kelas 4, di kelas 5, di kelas 6 akan nanya kayak gitu lagi. Belajar tentang takdir. Dari mana kamu tahu kalau kita semua nggak bisa lepas dari takdir Allah? Oh, dari sini. Berarti Al-Quran fungsinya sebagai apa buat kamu? Selalu begitu, Pak. Jadi selalu kayak gitu. Jadi ada hal-hal yang kita memang stressingnya, penekanannya lumayan. Kita ulang-ulang biar kita punya harapan bahwa Al-Quran itu jadi, ya kalau ada apa-apa mereka nyarinya ke Al-Quran dulu deh, point of view-nya di situ deh, the way of life-nya dari situ, mereka ngeliatnya ke situ dulu. Itu yang jadi harapan kita yang selalu kita ulang-ulang kalau berkaitan dengan Al-Quran. Kayak gitu Pak, jadi memang ada tren-trennya, itu kita pilih, kita ambil gitu dari akidah mana, di 3 bulan yang kapan, di semester kapan, yang fikih gimana, yang sejarah gimana, yang mukjizat Al-Quran itu kayak gimana, kayak gitu Pak. Soal biaya, aduh, saya cuma bisa bilang ya sama kayak harga mobil lah. Harga mobil. Apa yang dijanjikan? Yang dijanjikan proses pembelajarannya. Yang dijanjikan karakter yang ada di 14 dimensi itu. Cita-cita 5 bintang. Semua lah podo ae, Yang dijanjikan salah satunya sekolah menjanjikan. karena kita pakai framework cara kita kerja, bukan kurikulum. Kalau kurikulum kita pakai kurikulum nasional, tapi yang diformulasikan ulang. Kita ramu lagi, kita racik lagi gitu. Framework itu cara kerja kita, approach-nya kita, pendekatan kita, cara ngajar kita pakai framework internasional. Makanya selalu ada ada visitasi ya, ada kunjungan. Kita namanya IB, International Baccalaureate. Jadi kayak buat jaga kendali mutu, gimana cara kita ngajar ke murid-murid kayak gitu Pak. Dan itu memang tiap tahun ada, kita harus bayar, sekolah harus bayar lisensinya ke si IB itu, International Baccalaureate. Oh, nah itu. Jadi mungkin bayar. Itu kali Pak yang bilang. Gitu. Baik. Terima kasih Pak Ruman, terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Pak Merwan. Bapak Ibu yang kami hormati, kita buka sesi yang kedua. Sangat menarik sekali apa yang disampaikan oleh Pak Rasa komentar ke moderator langsung tadi, berjuang untuk menjaga mutu dari pembelajaran PAI yang bermakna. Memang jangan sampai kita punya kesan bahwa PAI hanya
secara konsep kita menyampaikan konsep pengetahuan, tetapi artinya tidak menyentuh kebermanaan dari PAI itu sendiri. Harapannya kan seperti itu. Jadi PAI menjadi mata pelajaran yang dirindukan selalu kalau ada. Tapi kalau gurunya sudah artinya dalam menyampaikan hanya materi saja, mungkin sehingga bagaimana sepandai-pandainya, sepintar-pintarnya guru kecuali gak PAI dalam pembelajaran memberikan PAI yang bisa tertancap dalam kehidupan peserta didik. Artinya dalam artian pemahaman konseptual dalam kehidupan sehari-hari. Oke Bapak Ibu, kita lanjutkan untuk sesi yang kedua. Monggo Bapak Ibu. Jadi tadi ada dari Ibu Nela nih di chat. Iya. Dalam membangun kebutuhan belajar siswa pasti memiliki banyak tantangan, terutama dengan latar belakang siswa. Betul sekali. Sebenarnya bagaimana sih strategi yang dapat membangun proses tersebut dalam membangun pengalaman belajar, apalagi dalam pembelajaran PAI sebagai bekal kehidupan? Apakah ada kendala orang render Pak? Itu langsung video. Besok tak bagaimana strategi yang sudah dilakukan Pak Mirwan? Ya, enggak Pak Mirwan. Ora usah render. Iki aku toko Pak Riza. Bagian dari salah satu 5 Cs-nya Cikal, disebutnya karakterize. Jadi Cikal, gimana cara Cikal dalam mengajar atau dalam hal pendidikan, Cikal punya cara, disebutnya 5 Cs, 5C. Ini diterjemahkan ke dalam, kalau di KGBN, ini komunitas guru belajar Nusantara, ini kenal dengan istilah ini 5M. 5M yang pertama adalah memanusiakan hubungan. Memanusiakan hubungan, salah satunya itu memahami murid, terus memahami konsep, kemudian mengambil tantangan, membangun keberlanjutan dan memberdayakan konsep. Ini Bapak Ibu di Cikal tuh wajib banget pakai ini, sehingga dalam report setiap anak ada refleksi 5M ini. Ribet kan tuh ya. Jadi tuntutan kerja kita juga banyak banget Bapak, gitu ya. Jadi tiap anak kita harus perhatiin satu-satu cara dia belajar gimana, kemudian nanti ada refleksinya dari guru. Itu Bapak Ibu. Lumayan menantang gitu ya. Terutama dalam memahami murid. Dalam memahami murid memang itu jadi tantangan karena beberapa tahun ini saya ngalamin dapat murid yang benar-benar nggak bisa diatur. Kalau ngomong latar belakang Bapak Ibu, anak murid Cikal tuh ya kalau ngomong sarana prasarana bisa dibilang bisa semua terpenuhi lah. Mau ngadain gadget misalnya pakai laptop, ada laptop itu kan aja lagi kan yang MacBook semua tuh. Anak murid kelas 5 bawa MacBook Bapak Ibu gitu kan. Ya harganya di atas 10, 20 gitu. Kalau nggak sarana prasarananya itu kayak gitu Bapak Ibu. Jadi tapi memang akhirnya akan melihat dari sikap belajarnya anak-anak. Kita akan melihat kayak gitu Bu Nela. Kemudian apa yang jadi favoritnya gitu. Gimana cara taunya? Sering pertama bangun empati. Ini disebut dengan memahami murid. Bangun empati kita sama anak, cari tahu dia struggle-nya, yang dia ngalamin kesulitannya itu di mana, kenapa dia ngalamin itu. Kalau dia nggak nunjukin aktif dalam kelas, deketin. Kalau saya kebetulan murid saya itu murid kelas 6 masih SD ya Bapak Ibu, pasti treatmentnya beda nih sama anak SMA ya. Pasti beda treatmentnya sama SMA. Saya akan melihat murid-murid saya, apakah anak ini kalau kita bangun bonding, bangun ikatan ke anak-anak, ini dia butuh sentuhan atau enggak. Disapa tiap hari dulu, mulai masuk, kemudian ajak ngobrol, ajak bercanda, terus kalau lagi makan kadang-kadang saya duduk di samping dia. Duduk samping dia, ngobrol-ngobrol tuh, bangun bondingin ya, jangan nanya pelajaran. Iya ya, ngobrol aja
jadi SMA juga melakukan itu gitu, suka ngobrol sama murid-muridnya di SMA. Kalau lagi jam makan siang, lagi snack time. Itu satu. Kemudian ya setelah itu di kelas nanti mulai kalau dia ini kebiasaan saya nih Bapak Ibu di kelas itu adalah kalau ada yang sakit misalnya itu saya doain tuh dengan doa-doa gimana tuh yang kayak Bismillah, 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 Alhamdulillah, wa qudrati bisyari ma'ajwa. Itu kayak gitu, ditiupin ke anak. Kemudian kalau udah selesai belajar, kalau ada anak-anak yang kita anggap nakal gitu ya, susah fokusnya, kamu sini nak, gitu. Om Irwan boleh ya doain kamu ya. Kemudian saya tiup ubun-ubunnya kayak gitu. Kemudian sampai pegang tangannya, tadi kenapa? Kok kayaknya aku melihat kamu aja gitu, kenapa, lagi ada apa? Kayak gitu tuh Bapak Ibu, untuk salah satu pintu masuk untuk memahami murid, memahami kebutuhannya. Sehingga dari situ saya tahu, oh ternyata ini murid-murid saya nih karena orangnya aktif-aktif banget, jadi dia pengen banget sama tipnya itu bikin game. Akhirnya rancangan yang saya udah buat di awal, lesson plan yang udah saya buat di awal total berubah gara-gara pengakuan mereka itu. Jadi salah satu yang bikin strateginya adalah student voice, suara murid. Nah itu perlu tuh Bapak Ibu perlu mengakomodir murid-murid punya suara dalam proses pembelajaran. Ide mereka didengar enggak? Karena biar ada ownership-nya, ada kepemilikan dalam proses pembelajaran. Jadi pokoknya yang jelas tiap apa yang saya lakukan di Cikal belum tentu cocok buat Bapak Ibu di sekolah, karena kita harus melihat muridnya kita masing-masing. Belajar pakai teknologi gitu ya, pakai pakai macam-macam lah, aplikasi macam-macam gitu. Belum tentu cocok di sekolah Bapak Ibu gitu kan. Jadi memang salah satunya adalah melihat murid-muridnya lagi, lewat kebutuhannya. Apakah dengan pengalaman belajar murid-murid ini, misalnya Bapak Ibu ngajar di kelas berapa? 12. Nah, Bapak Ibu perlu tahu di kelas 11 mereka pernah ngalamin belajar ini enggak? Ini di kelas 10 mereka pernah ngalamin belajar ini enggak? Nah, itu perlu dicari tahu agar nanti pembelajarannya bisa disesuaikan dengan pace-nya dia gitu. Mereka udah tahu nggak sih kalau proses belajarnya begini, mereka bisa nggak gitu. Jadi lewat itu dulu penilaiannya, kemudian boleh juga ditanya ke anak-anak murid, apalagi anak SMA ya. Menurut saya itu udah banyak ide-ide proses pembelajaran yang contohnya yang saya bikin kaget itu adalah diskusi. Dulu waktu saya kelas 9, ngajar kelas 9, formative assessment saya adalah bukan lewat ngetik di laptop atau jawab pertanyaan di kertas. Enggak. Mereka nggak keluar tuh Bapak Ibu. Pengetahuan yang mereka tahu mereka itu lewat apa? Lewat diskusi. Jadi di depan meja saya kasih taruh 3 kursi. Mereka saya panggil bertiga. Ayo ngomong tentang ini. Mereka ngejelasin tuh, saya izin ngerekam suara ya pakai voice recorder yang ada di HP. Ya udah mereka ngejelasin. Lalu itu saya ngajar tentang teori masuknya penyebaran Islam dari Arab ke Indonesia gitu. Itu prosesnya seperti apa kayak gitu. Jadi dari situ anak-anak murid saya bisa pakai analogi. Ngejelasinnya pakai analogi. Sampai mereka bilang gini, Pak Mirwan paham kan? Gitu. Ya paham, lanjut. Saya bilang begitu. Jadi lagi-lagi harus melihat ke murid-muridnya Bapak Ibu gitu ya. Sukanya apa, minatnya apa, bisa lewat lewat kegiatan apa, mereka ini cocok nggak gitu ya di anak-anak gitu pengalaman ini gitu. Jadi yang
ATM gitu kan. Apa tuh ATM tuh? Amati, tiru, modifikasi. Jadi itu perlu kasih bagi kita buat lihat lagi nih gimana nih cara ini cocok buat anak-anak murid kita kayak gitu. Jadi kalau melihat kebutuhannya, struggle-nya, kemudian itu perlu banget, jangan pernah sendiri ibu untuk membuat sebuah kegiatan pembelajaran harus bareng ada teman diskusinya, jangan sendiri, pokoknya harus ada teman diskusinya. Menurut kamu gimana gini, karena saya juga begitu. Ide itu bisa muncul karena ada proses bagi GMPP ini kan ya di teman diskusi guru-guru PAI yang lain, jadi sumber rujukan, bisa sharing pengalaman. Kelas aku tuh begini nih, kalau di kelas kayak begitu sih Bapak Ibu. Jadi kalau udah ketemu apa yang bikin anak-anak, kemudian mikirin strategi, nah itu perlu diskusi sih sama teman-teman, terutama yang ada di MGPPI ini. Kalau ada tipsnya kan enak tuh, bisa sharing, perbincangan juga jadi hidup. Demikian Bapak Ibu, mungkin ada satu lagi pertanyaan yang bisa diajukan pada Pak Mirwan Abdul Aziz. Monggo Bapak Ibu. Apakah masih ada pertanyaan Bapak Ibu? Ini di chat diskusinya menarik nih. Ya. Apakah mungkin lewat chat Pak Mirwan? Ini lewat chat kayaknya diskusi. Kalau pertanyaan tadi kayak dari Bu Dawama aja. Di chat itu mengapresiasi Pak Mirwan itu, refleksi Pak Mirwan luar biasa. Kalau bangun motivasi belajar anak, satu, anak harus tahu tujuan pembelajarannya. Tujuannya nanti di ujungnya ngapain dan mereka harus nunjukin apa, itu anak perlu tahu biar muncul semangat belajarnya. Yang kedua, setelah mereka tahu, mereka diminta untuk cari cara gimana caranya nanti dalam proses pelajaran ini kamu mau ngapain, nanti kamu gimana caranya, itu kan perlu diomongin, itu diskusi. Yang kedua harus ada tantangan. Kalau nggak ada tantangan, nggak semangat mereka, nggak ada yang rasa ingin tahunya gitu, ngemancing rasa ingin tahunya gitu. Jadi makanya salah satu kemampuan yang perlu kita kuasai ini sebagai guru adalah kemampuan bertanya. Kemampuan bertanya kepada murid. Nah, kemampuan bertanyanya itu bukan yang bertanya di manakah Nabi Muhammad dilahirkan, itu kan close-ended question ya, pertanyaan yang tertutup yang jawabannya cuma satu. Nah, untuk bisa mancing jawaban anak-anak atau rasa ingin tahu anak-anak, itu kita butuh banget pertanyaan yang sifatnya terbuka. Nah, itu bisa dimulai dengan apa, bagaimana, mengapa. Nah, itu bisa kayak gitu. Kayak misalnya murid-murid saya nih ketika lagi ngerjain project exhibition, pameran karya, untuk nemuin masalah aja, menemukan masalah, saya harus pakai 5 why. Dia jawab nih, kenapa kamu milih masalah ini? Kenapa? Dia jawab. Nah, dari jawaban itu saya tanya kenapa lagi. Dari jawaban lagi itu saya tanya kenapa lagi. Sampai 5 kali, tujuannya untuk apa? Membantu anak-anak mendefinisikan masalahnya. Jadi ngebantu anak-anak, karena P5 itu, penguatan proyek profil pelajar Pancasila, itu atau langkah awalnya itu adalah menemukan masalah, bukan mikirin produk di awal. Karena kalau mikirin produk di awal, belum tentu produknya itu hasilnya ngejawab masalah yang dia temuin. Jadi proses berpikirnya paling penting dalam proyek P5 itu, proses berpikirnya. Langsung mikirin produknya mau bikin apa gitu. Nah, akhirnya banget
muridnya bisa mancing ke situ gitu. Jadi feedback berupa pertanyaan, kemudian kemudian kasih kesempatan murid bersuara, ngasih idenya untuk proses pembelajaran. Kemudian murid harus tahu tujuannya atau target yang diharapkan atau ekspektasi gurunya itu apa dalam proses pembelajaran ini, dan kenapa itu jadi penting. Menurut saya itu salah satu yang bisa membangun semangat belajar anak-anak. Itu kayak jadi merdeka belajarnya sih, dari situ ngambilnya gitu. Mereka tahu tentang tujuannya. Kayak tadi saya bilang, kamu harus ngapain sih? Oh, nunjukin kemampuan berpikir, nunjukin kemampuan berkomunikasi gitu. Itu dua itu aja saya bilang gitu, jangan banyak-banyak gitu ya, nggak usah banyak-banyak, dua aja gitu. Itu yang kami harapkan di kalian latih gitu. Dan nanti dalam proses belajarnya kita kan melakukan kegiatan ini ya, ingat kalian tujuannya nunjukin skill apa, selalu diulang-ulang kayak gitu Bu, selalu diulang-ulang. Jadi biar mereka tuh ada semacam kesadaran ya, bahwa mereka perlu melakukan ini, dan mereka udah paham kenapa jadi begini. Kayak gitu Bapak Ibu. Ya, terima kasih Pak Mirwan Abdul Aziz. Kita berikan applause untuk Pak Mirwan Abdul Aziz dan untuk semua Bapak Ibu guru yang hebat, guru PAI yang hebat. Maju bersama, hebat semua Pak Mirwan Abdul Aziz. Maju bersama, hebat semua ya, luar biasa. Dan terima kasih Pak Mirwan Abdul Aziz khususnya, dan Bapak Ibu guru semua GPAI SMA Provinsi Jawa Tengah. Kita telah mendapatkan pencerahan akan kebermaknaan pembelajaran PAI di kelas, dan khususnya dan kita akan menerapkan pada semester depan. Ini sudah hampir tutup semester ganjil atau semester 1 di tahun ajaran ini, dan kita akan melaksanakan yang lebih bermakna, lebih aplikatif, dan lebih membumi serta tertanam PAI. Love PPAI khususnya. Bapak Ibu guru yang kami hormati, kiranya sudah pukul 15.36. Ini sudah lebih 6 menit dari rencana. Rencana itu jam 15.30 kita cukupkan, tetapi luar biasa. Masih ada pertanyaan satu, tetapi Bapak Ibu nanti bisa chat langsung dengan Pak Mirwan Abdul Aziz, nanti bisa minta nomornya dari Pak Mirwan Abdul Aziz, dan kesempatan lain kita undang lagi dalam MGMP PAI Provinsi Jawa Tengah. Kita cukupkan, dan monggo Pak Romat untuk screenshot ya Bapak Ibu semua. Kita akan foto bersama dalam kegiatan ini sebagai dokumen untuk kegiatan di MGMP PAI Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih Bapak Ibu, Pak Ulin, Pak Mujadid, Mbak Ida, Bu Tami, dan lain sebagainya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Semoga bermakna bagi kita semua, khususnya GPAI PAI SMA di Provinsi Jawa Tengah, dan yang lainnya mungkin ada yang dari Bengkulu, ada yang dari provinsi yang lainnya. Insya Allah PAI bermakna. Silakan Bapak Ibu, kita foto bersama ya. Akan kita screenshot ya. Monggo Bapak ya, Ibu. Siap. Kita hitung ya. 1, 2, 3. Ya, terima kasih Bapak Ibu semua yang hebat. Terima kasih lagi kami ucapkan kepada Bapak Mirwan Abdul Aziz, Bapak Ibu guru PAI SMA yang hebat. Marilah kita tutup pada kesempatan ini PAI yang bermakna dalam kehidupan. Kami selaku moderator, marilah kita tutup dahulu Bapak Ibu dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya celonok, saya sudah SD